Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat salah satu penyumbang inflasi Juli 2025 adalah kenaikan biaya sekolah. BPS memperkirakan biaya sekolah masih akan menyumbang inflasi pada Agustus hingga September 2025 mendatang. Badan Pusat Statistik mencatat laju inflasi pada Juli 2025 sebesar 0,3% secara bulanan serta 2,37% secara tahunan. Salah satu penyumbang inflasi Juli 2025 adalah kenaikan biaya sekolah. Biaya sekolah pun diperkirakan masih akan menyumbang inflasi pada Agustus hingga September 2025 mendatang. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan, kelompok pendidikan mengalami inflasi 0,82% secara MTM dengan andil 0,05% terhadap inflasi nasional. Rinciannya, biaya TK mengalami inflasi 1,59%, biaya SD inflasi 1,65%, biaya SMP inflasi 1,16%, biaya SMA inflasi 0,84%, serta biaya bimbingan belajar mengalami inflasi 1,91%. Berdasarkan data historis, kelompok pendidikan masih berpotensi memberikan andil terhadap inflasi pada 2 bulan berikutnya, yaitu Agustus dan September. Sementara itu, jika melihat secara tahunan, kelompok pendidikan mengalami inflasi sebesar 1,95% dengan andil 0,11% terhadap inflasi nasional. Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyambangi SDN 2 Cideng Pagi, Jakarta, di mana peninjauan tersebut dalam rangka kick-off pelaksanaan program cek kesehatan gratis di sekolah. Adapun peluncuran CKG sekolah ini berlangsung pemirsa serentak di 12 lokasi sekolah, madrasah, pesantren yang tersebar di berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Sidoarjo, dan Tangerang. Dalam program CKG di sekolah terdapat 13 kategori kesehatan yang dapat diperiksa seperti cek kesehatan mata, kemudian mulut, mental, gizi, tekanan darah, telinga, dan status imunisasi serta kebugaran fisik. Nantinya hasil cek kesehatan gratis di sekolah akan langsung tercatat di aplikasi Satu Sehat dan ditindaklanjuti oleh Puskesmas. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dimaksudkan sebagai usaha dari Bapak Presiden bekerjasama dengan berbagai pihak, Bapak Menteri Kesehatan sebagai leading utamanya dan kami Menteri Pendidikan Dasar Menengah sebagai mitranya berusaha untuk bagaimana membangun kebiasaan hidup yang sehat dan juga budaya hidup yang sehat di kalangan anak-anak, karena dengan pemeriksaan kesehatan ini dapat diketahui sejak dini masalah-masalah kesehatan yang... Pemirsa, Kementerian Perindustrian mencatat indeks kepercayaan industri atau IKI Juli 2025 tetap berada di fase ekspansif di angka 52,89 poin. Peningkatan IKI Juli ini ditopang oleh seluruh variabel pembentuknya. Kementerian Perindustrian mencatat indeks kepercayaan industri atau IKI Juli 2025 tetap berada di fase ekspansif di angka 52,89 poin, meningkat 1,05 poin dibandingkan bulan lalu yang sebesar 51,84 poin, naik 0,49 poin secara tahunan. Capaian ini mencerminkan ketangguhan sektor industri di tengah ketidakpastian global. Kenaikan IKI Juli didorong oleh peningkatan seluruh variabel pembentuknya, yakni indeks pesanan naik ke 54,40, persediaan produk naik ke 54,99, dan produk naik ke angka 48,99 poin. Dari sisi pasar, baik ekspor maupun domestik mencatatkan ekspansi. IKI ekspor pada bulan Juli 2025 mencapai 53,35 atau meningkat 1,16 poin dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 52,19 poin. Dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, 22 diantaranya menunjukkan ekspansi dengan kontribusi 99,9% terhadap PDB industri pengolahan non-migas triwulan 1 2025. Subsektor dengan nilai IKI tertinggi yakni industri alat angkutan lainnya dan industri pengolahan tembakau. Sementara satu-satunya subsektor yang mengalami kontraksi yakni reparasi dan pemasangan mesin serta peralatan. Pada Juli 2025, Kemenperin mencatat sebanyak 77,1% mayoritas pelaku usaha melaporkan kondisi usaha yang membaik atau stabil dan 22,9% pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya menurun. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel.
Pemirsa, Kementerian Perindustrian mengungkapkan gelombang PHK yang masih terjadi di industri manufaktur merupakan dampak dari relaksasi impor. Tren PHK masih akan berlanjut hingga revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 diberlakukan. Kementerian Perindustrian mengungkapkan gelombang pemutusan hubungan kerja yang masih terjadi di industri manufaktur merupakan dampak dari relaksasi impor. Ancaman PHK di industri manufaktur diperkirakan masih akan terus terjadi hingga revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 diberlakukan. Menurut juru bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, meski revisi regulasi tengah disiapkan, tantangan yang dihadapi industri manufaktur belum akan reda dalam waktu dekat. Tren PHK masih akan terus berlanjut hingga peraturan baru benar-benar efektif diterapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa transisi dari kebijakan lama ke kebijakan baru tidak serta-merta menyelesaikan persoalan. PHK yang terjadi saat ini itu disebabkan karena residu dari kebijakan relaksasi impor yang saat ini masih dirasakan dampaknya oleh industri padat karya. Residu ini kami perkirakan masih akan terus dirasakan dampaknya sampai revisi Permendak 8 itu diberlakukan, yakni sekitar 2 bulan dari sekarang. Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, pada periode Agustus 2024 hingga Februari 2025, terjadi pengurangan 2 juta tenaga kerja. Hal tersebut disebabkan oleh banjirnya produk impor ke dalam negeri yang berpengaruh terhadap industri padat karya. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar indeks harga saham gabungan atau IHSG pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini. Pemirsa, 4 Agustus 2025, di mana IHSG terpantau koreksi tipis 0,33% atau melemah 24,8 poin ke posisi 7.512,9. Tadi pagi dibuka di 7.552,4, sempat menyentuh level tertinggi di 7.560 dan level terendahnya di 7.462,9. 330 saham menguat, 268 saham stagnan, 268 menurun, maksud kami kemudian 200 saham mengalami stagnan. Dan pemirsa, kami juga hadirkan informasi dari saham-saham yang menjadi jajaran top gainers pada perdagangan sesi 1, yaitu berasal dari koin yang mengalami penguatan 25% ke 1.000 pemirsa, kemudian NCKL menguat 12,27% ke 915, CDIA menguat 9,82% ke 1.790, kemudian BKSL menguat 3,03% ke 170. Sementara itu top losers pemirsa datang dari saham cuan yang melemah 4,2% ke 1.460, kemudian saham aman mineral melemah 10,9% ke 7.550, PTRO melemah 3,58% ke 3.770, dan Toba melemah 1,61% ke 1.220. Dari pergerakan sektoral pemirsa, sektor kesehatan memimpin penguatan dengan kenaikan 1,61%, disusul teknologi dengan penguatan 1,2%. Sementara itu energi justru melemah 0,5% dan keuangan melemah 0,3%.